Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Masih sehat semua kan? Semoga adik sekalian selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol kesehatan, apalagi selama pandemi ini ya, meskipun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan latihan rutin pramuka di SMPN 1 Glagah secara tatap muka, tidak menyurutkan semangat kita untuk latihan dengan cara online ataupun daring. Nah, sebelumnya sudah kenal dengan saya atau belum? Pasti banyak yang belum kenal ya. Ya betul. Karena apa? Karena jujur saya belum pernah bertemu dengan adik-adik. Mungkin kalau kakak kelas sudah beberapa ada yang kenal karena dulu kita juga sering bertemu pada saat belum ada pandemi. Nah, perkenalkan di sini saya Nurul Mei Isdiah, biasa dipanggil Kak Mei kalau di Pramuka SMPN 1 Glagah ya. Saya saat ini aktif sebagai pembina pramuka SMPN 1 Glagah. Nanti ketika kita tatap muka pasti nanti kita akan bertemu. Untuk sementara kita bertemu melalui daring dulu. Seperti itu. Nah, di sini Kak Mei ingin menyampaikan materi tentang Simapur. Sebelumnya Dadi sudah tahu apa itu Simapur? Sudah ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, Kak Mei kasih tahu ya, Simapur itu apa, akan kita bahas. Nah, kapan kita bahas? Setelah ini akan Kak Mei perlihatkan kepada adik-adik apa sih itu Simapur, apa sih fungsinya Simapur, nah bagaimana sih itu Simapur. Nah, sudah gak sabar kan? Sebelumnya tolong disiapkan alat tulis dan bukunya, silakan dicatat materi yang penting, nanti juga akan ada tugas yang perlu dikerjakan oleh adik-adik. Sembari menyiapkan, Kak Mei juga menyiapkan materi yang akan Kak Mei sampaikan. Begitu, oke? Nah, bisa dilihat ya adik-adik sekalian, di sini sudah ada gambar. Gambar apa? Gambar Simapur. Kurang jelas kira-kira? Bentar, Kak Mei perbesar ya. Nah, cukup jelas? Jelas ya. Nah, yang belum tahu apa itu Simapur, ini bendera Simapur ya. Nanti kita akan bahas sekilas tentang apa itu Simapur. Nah, kita cek bersama. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu pengertian Simapur ya. Pengertian Simapur, sebenarnya Simapur itu apa sih? Simapur itu merupakan salah satu sandi. Untuk apa? Sandi untuk mengirim sinyal ataupun pesan dengan bantuan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, ataupun tangan kosong sekalipun. Nah, di sini jadi Simapur itu merupakan salah satu sandi yang biasanya digunakan untuk mengirimkan sinyal atau pesan. Seperti itu ya adik-adik. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan tangan, membentuk posisi tertentu yang sudah disesuaikan sebelumnya. Jadi kita berdiri, terus kemudian mengulurkan tangan dan membentuk posisi sesuai formasi yang telah ditentukan, mulai dari huruf A sampai huruf Z, sampai ada numeriknya juga. Nah, bendera ataupun batang dan alat-alat lainnya ini berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Jadi fungsi dari bendera sendiri sebenarnya untuk memperjelas arah tangan ya. Jadi ketika kita mengulurkan tangan, fungsinya agar lebih jelas gerakannya, pesannya itu apa. Nah, dari pengertian ini sudah jelas Simapur ini digunakan untuk mengirimkan sinyal atau pesan. Tentunya Simapur ini sangat bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi manfaatnya seperti itu. Mengirimkan sinyal atau pesan untuk melakukan komunikasi jarak jauh.
Nah, metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pramuka, baik dari kelas 7, 8, dan 9. Biasanya di Pramuka Penggalang SD juga sudah diajarkan tentang Simapur. Mungkin adik-adik beberapa ada yang sudah bisa memainkan Simapur, atau mungkin nanti ada yang lupa, tidak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama. Nah, tujuannya untuk diajarkan dan dihafalkan ini apa sih? Agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi jarak jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal seperti di gunung ataupun desa-desa terpencil. Biasanya kan sinyalnya susah, kita tidak bisa menggunakan HP untuk menghubungi orang lain. Nah, Simapur ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengirimkan pesan. Jadi, oleh karena itu, semua anggota harus hafal supaya tidak bingung kalau ada yang mengirimkan pesan menggunakan sandi ini. Misalkan kalian tidak hafal, nanti takutnya ketika ada teman yang mengirimkan pesan, kalian tidak tahu apa pesan yang dikirimkan. Nah, susah kan? Bingung kan nanti? Nah, jadi itu perlu dihafalkan ya. Nah, Simapur ini juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi di dunia militer. Jadi tidak hanya anggota pramuka saja, tapi pada awalnya Simapur ini malah digunakan oleh keanggotaan militer. Sama halnya seperti di pramuka di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Contoh tadi sudah ya di gunung atau misalkan di laut. Itu kan kadang kalau di laut sinyalnya susah. Nah, itu bisa menggunakan Simapur. Nah, pada awalnya Simapur ini digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia agar tidak diketahui oleh musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, metode ini sudah tidak efektif lagi untuk menyampaikan pesan rahasia karena semakin banyak yang tahu dan paham dari gerakan-gerakan Simapur. Nah, sejarahnya seperti apa sih sebenarnya Simapur itu? Kok bisa ada Simapur? Siapa sih penciptanya? Nah, di sini pencipta dari Simapur ini merupakan seorang insinyur sekaligus pendeta yang berasal dari Perancis bernama Claude Cape pada tahun 1790. Adik-adik sudah lahir? Belum ya? Kak Mei aja belum lahir ya? Oke. Nah, Pak Claude Cape ini tujuannya apa sih menciptakan sandi Simapur ini? Nah, tujuannya untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Nah, jadi seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya pada awalnya Simapur ini digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Pada saat itu, Simapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, namun hanya menggunakan kayu yang berukuran besar, yang bentuknya menyerupai lengan. Jadi kayu yang agak besar ya, yang seperti lengan kita. Dia kemudian dipasang di atas menara yang tinggi, jaraknya sekitar 5-10 mil atau 8-160 km antar satu menara dengan menara yang lain. Jadi mengirimnya itu melalui menara. Pada setiap menara ini ditempatkan satu signaler sebagai operator. Signaler itu yang mengirimkan pesan sebagai operator. Kemudian selain signaler juga ada teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan oleh signaler dari jarak yang jauh. Jadi signaler di sini mengirimkan pesan. Yang menerima pesan ada 2 orang. Yang pertama yang melihat, yang satu yang mencatat. Nah, pada abad ke-19 metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, jadi kapal-kapal itu menggunakan sandi Simapur sebagai alat komunikasi. Nah, dari sinilah penggunaan bendera mulai diterapkan. Kenapa? Karena untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu yang besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera, dan lebih terlihat ya kalau bendera. Kalau kayu kan kadang tidak terlihat. Nah, ketika Perang Dunia I terjadi,
Simapur masih sering digunakan meskipun ada teknologi telepon dan radio yang sudah ditemukan. Kenapa kok masih kita digunakan? Alasannya karena di sini komunikasi melalui telepon dan radio masih memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh. Sedangkan kalau Simapur itu tidak. Sehingga kebanyakan para militer tersebut lebih menggunakan Simapur agar pesan mereka tidak disadap. Nah, selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi yang susah sinyal pun. Karena itulah, sampai saat ini Simapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Nah, berikutnya bendera Simapur. Bagaimana sih bentuk dari bendera Simapur? Bendera Simapur itu memiliki bentuk persegi ya, jadi bukan segitiga, bukan persegi panjang, persegi dengan ukuran 45 x 45 cm. Sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera itu ada 55 cm di sini. Nah, bendera Simapur pada umumnya berwarna merah dan kuning. Kenapa kok merah dan kuning? Karena merah dan kuning ini warna yang cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Nah, pada ujung bendera itu biasanya terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Setelah ini, Kak Mei perlihatkan bagaimana bentuk dari bendera Simapur. Lihat ya, jadi seperti ini. Warnanya dibelah menjadi dua, atas merah, bawah kuning. Jangan sampai keliru ya. Atas merah, bawah kuning. Ukurannya 45 cm lawan 45 cm. Di sini juga 45 cm. Di sini juga 45 cm. Sedangkan tongkatnya yang digunakan untuk memasang bendera panjangnya 55 cm. Nah, di sini digunakan untuk memegang bendera Simapur. Sudah tahu? Nah, oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah tahu apa itu pengertian Simapur, manfaatnya Simapur, kemudian sejarahnya Simapur, penciptanya Simapur, sampai pada bentuk Simapur, yang berikutnya adalah bagaimana sih gerakan dari Simapur itu sendiri. Nah, ini Kak Mei tunjukkan ya. Ada gerakan-gerakan Simapur. Yang pertama adalah spasi ataupun jarak antar kata ya. Jadi kalau kata itu ada jaraknya, itu ada tanda spasi. Terus kemudian huruf A, ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu ya gerakannya seperti itu. Terus kemudian, Kak, gimana sih kalau misalkan kita mau mengirimkan pesan angka? Nah, harus ada aba-aba seperti ini dulu. Aba-aba seperti ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan pesan angka. Nah, ketika memberikan pesan aba-aba, gerakannya seperti ini. Aba-aba dulu, kemudian langsung menunjukkan gerakan ini. Baru angka yang ditunjuk. Angka 1 itu sama seperti huruf A. Angka 2 sama seperti huruf B. 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I, 0J, gitu ya. Nah, misalkan salah ataupun mau berlanjut, nah gerakannya seperti ini. Gimana? Sudah tahu? Nah, itu adalah gerakan-gerakan dari Simapur. Nanti adik-adik bisa mempelajari di rumah. Contohnya ini sudah ada, boleh di screenshot untuk dipelajari di rumah.
screenshot aja ya. Soal 1 silakan di screenshot dulu untuk mempermudah adik-adik. Sudah? Soal 2 sudah? Soal 3 sudah? Nah, kalau sudah, di sini adik-adik untuk soal 1, 2, 3 yang di atas, silakan adik-adik tebak kira-kira kalimat yang ditunjukkan oleh gerakan semafor itu kalimat apa? Yang bawah ini silakan adik-adik membuat kalimat menggunakan sandi semafor. Kata-katanya ini ya, jadi nanti diubah menjadi sandi semafor. Silakan untuk tugas ini dikerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Kak Isrohadi sebagai bukti bahwasanya kalian sudah mengerjakan tugas dari Kak Mei. Seperti itu ya. Ya, nanti Kak Mei minta kepada Kak Isrohadi. Bagaimana? Sudah cukup kira-kira untuk materi hari ini? Oke, kalau sudah cukup, di sini Kak Mei cukupkan dulu untuk pertemuan pada hari ini. Untuk sebelumnya, Kak Mei mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ini ada salah kata ataupun menyinggung adik-adik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ya tanyakan ke Kak Isrohadi biar disampaikan kepada Kak Mei seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tetap jaga protokol kesehatan, stay at home, tidak usah kemana-mana kalau tidak penting. Pokoknya tetap di rumah. Semoga orang tua adik-adik, keluarga adik-adik juga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita nanti ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.